Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Buat orang-orang NU, apalagi santri-santri kolot seperti saya ini, beragama itu ya tidak hanya disadarkan pada pemahaman kognitif, yaitu pemahaman akal, atau dari catatan-catatan teks-teks verbal yang eksplisit saja. Pemahaman akal dan teks-teks verbal itu ya buat kami ini ya sebagai panduan saja, sebagai pedoman untuk memperbaiki diri, memperbaiki kondisi lahir batin. Sedangkan memperbaiki kondisi lahir batin itu, perbaikan kondisi lahir batin itu ya tidak hanya ditentukan oleh pemahaman akal atau oleh teks-teks itu saja. Karena pemahaman akal dan teks-teks itu belum tentu otomatis bisa mempengaruhi perilaku. Saya ini ya ngaji tentang berbagai macam sholat-sholat sunnah misalnya. Tapi ya lebih banyak malasnya daripada melaksanakannya. Ngaji soal puasa-puasa sunnah, ya cuma karena dasarnya nggak betah lapar, jadi ya jarang melakukan puasa-puasa sunnah. Artinya ya kayak saya ini ya saya butuhkan dorongan energi lain selain pemahaman akal dan teks-teks verbal itu. Nah, dorongan energi lain itu kami harapkan dapat kami terima sebagai apa yang kami yakini merupakan barokah. Barokah yang kemudian berpengaruh positif terhadap diri kami. Nah, sumber barokah itu macam-macam. Antara lain, sumber barokah itu adalah dari hal-hal, dari objek-objek atau orang-orang yang kita yakini mulia. Kita yakini punya kedudukan yang mulia sedemikian rupa sehingga memang bisa memancarkan barokah. Itu sebabnya kami datang ke makam-makam orang-orang soleh karena kami berhusnuzon bahwa orang-orang soleh itu, wali-wali itu punya kedudukan mulia sedemikian rupa sehingga bisa memancarkan barokah untuk kami. Kami mewiridkan macam-macam formula ya, naskah-naskah wirid, naskah-naskah zikir doa yang dirangkai oleh orang-orang mulia. Ini juga karena prasangka baik bahwa kemuliaan dari pencipta ya, macam-macam begitu
membawa berkah, membawa barokah bagi kami. Ada hizib-hizib, ya, ada rotib-rotib, dan lain sebagainya. Ini. Nah, dasarnya apa? Dasar untuk meyakini bahwa suatu objek atau seseorang itu mulia atau tidak, ya sebetulnya ya sebagian besar dasarnya itu husnudon, itu iman kepada Rasulullah Muhammad SAW itu saja. Yang tidak ada dasar lain yang paling fundamental selain husnudon. Nah, dikatakan bahwa al-imanu bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ayya'taqida annahu la yajtami'u fi ahadin minal mahasini akbaru mimma jtama'a fin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu artinya adalah meyakini bahwa tidak ada orang yang di dalam dirinya terkumpul kebaikan-kebaikan lebih banyak dari kebaikan-kebaikan yang terkumpul di dalam diri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Keyakinan ini ya dasarnya husnuzon. Tidak mau diverifikasi secara verbal, tidak bisa. Apalagi secara empirik, gimana caranya, nggak bisa. Namanya ketika kita menyatakan bahwa Kanjeng Nabi ini manusia yang terbaik, kita ini tidak punya cara untuk membandingkan antara Kanjeng Nabi dengan semua manusia yang pernah ada yang lain. Wong ketemu Kanjeng Nabi juga belum pernah. Dasarnya husnudon bahwa Kanjeng Nabi adalah manusia terbaik. Husnudon. Nah, husnudon ini yang kemudian menumbuhkan iman dan mendatangkan barokah. Mereka yang tidak beriman dengan demikian adalah mereka yang memang tidak bisa berhusnudon pada Kanjeng Nabi. Sampai-sampai salah seorang pamannya sendiri seperti Abu Lahab itu tidak beriman kepada Kanjeng Nabi karena tidak bisa berhusnudon kepada Kanjeng Nabi, sehingga tidak mendapatkan barokah dari Kanjeng Nabi. Ya. Nah, terkadang husnudon ini menjadi satu-satunya dasar untuk bertabaruk tanpa ada dukungan, katakanlah sumber-sumber verbal yang dianggap valid. Misalnya Imam Ghazali itu di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu menyebut lebih dari 200 hadis. Dan Imam Ghazali mengklaim bahwa itu adalah hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu tidak menyertakan catatan tentang sanadnya. Sanad riwayatnya seperti apa enggak disebutkan.
Sehingga ya ada saja orang yang menuduh bahwa hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu doib misalnya. Tapi Imam Ghazali mengatakan ketika ditanyakan tentang sanad hadis itu, beliau mengatakan bahwa beliau tidak akan mencantumkan satu hadis kecuali sudah menanyakan langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini kalau diukur secara akal ya bagaimana mungkin kurunnya berbeda ya. Tapi kita meyakini bahwa Imam Ghazali ini ada pada makom rohani yang menjadikan beliau mampu untuk menyambungkan diri secara langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah kita meyakini seperti ini dasarnya apa? Husnudzon. Dicek secara ilmiah ya susah, tidak bisa, ya kita husnudzon. Itu sebabnya kita tetap ngaji ihya. Kita tetap berusaha mengamalkan apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya itu karena kita berhusnudzon pada Imam Ghazali. Dengan mengharapkan barokah dari ngaji kita atas kitab-kitab Imam Ghazali itu. Nah kalau ada yang kemudian tidak mau percaya, tidak mau berhusnudzon kepada Imam Ghazali, ya mau bilang apa, ya tidak apa-apa ya, tapi ya tentu tidak bisa mengharapkan barokah dari kitabnya Imam Ghazali ini. Tidak apa-apa biar kami yang ngalah barokah, kalau yang lain nggak mau ngalah barokah ya tidak apa-apa. Nah maka termasuk terkait dengan orang-orang ini kita anggap mulia, kedudukan rohaninya itu dasarnya apa? Kita anggap mulia makomnya, kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya apa ya? Husnudzon. Dan namanya zon, ya memang tidak bisa dimutlakkan namanya zon. Nah, maka kalau ini sekarang saya misalnya ditanya tentang soal ribut-ribut nasab itu, saya milih husnudzon. Milih husnudzon saja. Karena husnudzon itu tidak ada ruginya. Tidak ada catatan ya, namanya zon, tidak butuh catatan. Kenapa husnudzon? Karena saya mengharapkan barokahnya. Kalau ada yang tidak merasa butuh dengan barokahnya, ya monggo. Nah, kalau ada misalnya orang mengaku punya nasab kepada Kanjeng Nabi tapi perilakunya tidak baik, ya kita tidak perlu ngomong panjang-panjang ya, cuma bilang bahwa orang macam begini tidak boleh diikuti. Di Quran itu dijelaskan atau diceritakan bagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan macam-macam ujian oleh Allah. Dan kemudian setelah beliau lulus dari ujian-ujian itu, beliau mendapat karunia yang agung dari Allah,
kedudukan imamah di antara umat manusia. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dan macam-macam ujian, dan kemudian Nabi Ibrahim menyempurnakan, artinya berhasil melampaui ujian-ujian itu. Allah kemudian berfirman, aku jadikan engkau sebagai pemimpin di antara manusia. Pemimpin itu dalam hal ini ya pemimpin memang dalam segala dimensinya, tapi yang tidak akan lepas dari kepemimpinan itu pasti adalah dimensi ruhaninya, kepemimpinan ruhani, kepemimpinan untuk membimbing kepada jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim dinyatakan oleh Allah setelah lulus macam-macam ujian, oleh Allah dikaruniai kedudukan pemimpin umat manusia. Dan kemudian Nabi Ibrahim berdoa, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, ya jangan cuma saya yang jadi pemimpin, keturunan saya mohon juga dijadikan pemimpin di antara keturunan-keturunan saya. Itu doa Nabi Ibrahim. Allah mengijabai doa itu dengan satu syarat, qala la yanalu ahdiz zalim. Orang-orang yang zalim, walaupun termasuk keturunannya Nabi Ibrahim, ya tidak termasuk dalam janji Allah, tidak bisa menjadi pemimpin, lebih-lebih pemimpin ruhani yang menuntun jalan mendekat kepada Allah. Ya. Nah dari ayat inilah saya kira ya, di kemudian hari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu harusnya dari Quraisy. Kenapa? Karena di antara orang-orang Arab yang masuk zuriyahnya Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang Quraisy. Nah, tapi lagi-lagi itu la yanalu ahdiz zalimin. Kalau yang soleh-soleh ya itulah pemimpin. Kalau tidak soleh, yang kelakuannya jelek, mulutnya jelek, cara ngomongnya jelek, ya tidak masuk di dalam perjanjian Allah untuk menjadi pemimpin. Artinya apa? Ya jangan diikuti, bukan pemimpin, itu aja. Nah soal kemuliaan yang bersumber dari nasab, pengakuan nasab, ya kalau saya ini ya, kan saya ajak santri-santri saya, dan ya, warga Indonesia lain, mari kita berhusnuzon saja. Apalagi dari dulu ulama-ulama kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita ini dulu nggak pernah ditanyakan misalnya nasab dari keturunan. Semuanya memuliakan karena berhusnuzon bahwa memang Pak Ali ini
sambung nasabnya kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Nah, mungkin bahkan ada konfirmasi-konfirmasi yang tidak merupakan catatan-catatan eksplisit, ya, catatan-catatan verbal yang eksplisit, tidak ya. Kalau saya sih yakin bahwa misalnya kiai saya, Kiai Haji Maksum, Kiai Naim Zubair, ayah dan kakek saya sendiri, saya sih yakin bahwa beliau-beliau mendapatkan konfirmasi ruhaniyah atas husnudonnya itu. Ya memang Zubair itu saya kira ada pada makom yang sangat mungkin mendapatkan konfirmasi ruhaniyah tentang berbagai hal termasuk soal nasab Pak. Nah saya bilang begini dasarnya apa? Husnudon, husnudon pada Kiai Maimun dan guru saya. Kenapa saya berhusnudon? Karena saya merasakan betul bagaimana barokah Kiai Maimun juga terhadap diri saya. Bagaimana barokah Kiai Ali Masum terhadap diri saya dan juga guru-guru saya. Nah ini saja dasarnya. Nah ini lebih selamat daripada ya husnudon ini lebih selamat daripada kita hantum kromo hanya karena marah, hanya karena tersinggung, lalu hantum kromo mengabaikan dasar-dasar rohani dari jalan beragama kita ini. Nah sekali lagi kalau ada yang tidak beres kelakuannya, yang tidak soleh, ya sudah nggak usah diikuti aja. Bilang pada orang-orang bahwa ini memang ya mungkin kita husnudon memang dari nasab yang bersambung kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, tapi karena tidak soleh jangan diikuti, walaupun di dalam dirinya ada zat, ada zat yang merupakan asal dalam istilah ini, sebetulnya istilah yang saya terima dari Kiai Zubair disebut sebagai nutfah. Kalau tidak soleh ya sudah, layanalu wa'adir, itu saja sudah, tapi tidak perlu kantung kromo buat tuduhan-tuduhan untuk mengecilkan hanya karena tidak ada catatan. Selama ini mereka meremehkan kita, yaitu itu tanggungan mereka sendiri. Biar mereka kalau memang cucu-cucunya kan Nabi Muhammad SAW, ya biar mempertanggungjawabkan di hadapan kakek mereka sendiri. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.